Pengakuan atas persamaan kaum laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fenomena sosial yang relatif baru. Di banyak masyarakat, emansipasi wanita bahkan belum terjadi. Pandangan tradisional yang sangat relevan menempatkan kaum perempuan pada posisi warga negara kelas 2, dengan peranan yang sudah jelas, yaitu tinggal di rumah, mengurus rumah tangga, melayani suami, dan membesarkan anak. Di lingkungan masyarakat modern, pandangan tersebut telah banyak berubah, antara lain karena sekitar 50% umat manusia terdiri dari perempuan. Gerakan emansipasi yang dipelopori oleh perempuan dan karena terbukanya akses bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan formal sampai ke setara yang lebih tinggi sekalipun. Akibatnya, dalam semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semakin banyak perempuan yang memainkan peranan penting dan menduduki semua eselon jabatan pemimpin hingga yang tertinggi. Halo semuanya, perkenalkan saya Jusra Wesley Arjesa Putri dengan NIM 203020702055. Saya merupakan salah satu mahasiswi semester 5 jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Di video ini, saya akan membahas tentang peran dan kontribusi kaum perempuan dalam pergerakan pembangunan di Kota Palangkaraya. Simak dan tonton videonya sampai habis ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama bahwa teori yang relevan dengan pembahasan kita kali ini yaitu teori feminisme. Menurut Najmah dan Katimah dalam buku yang berjudul Revisi Politik Perempuan, menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi, baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat, serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah kesadaran tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Peran perempuan kini telah diakui mampu memberikan andil di dalam berbagai dimensi pembangunan nasional. Perempuan harus bisa memotivasi diri serta mampu berkarya dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan program untuk mendukung kemajuan daerah, di mana kaum perempuan terus memberdayakan dirinya dalam berbagai aspek membangun kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, termasuk dalam aspek pemerintahan sekaligus. Dalam hal ini, pemerintah Kota Palangkaraya mendorong kaum perempuan untuk meningkatkan peran aktif di berbagai lini pembangunan. Adapun contoh dalam aspek pemerintahan, misalnya, dapat kita lihat di lingkup pemerintahan Kota Palangkaraya, di mana sudah banyak kaum perempuan yang menempati posisi strategis. Sebut saja Kepala Dinas BPBD, Kepala Dinas Damkar, BPKAD, Dinas Perikanan, Dinas Sosial termasuk Sekda. Dengan adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang pengurus utamaan gender dalam pembangunan daerah di Kalimantan Tengah, di mana dalam menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai hak warga negara yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender. Diperlukan pengurus utama gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan khususnya Kalimantan Tengah, mampu mendorong keberhasilan indeks pemberdayaan gender. Daerah dengan indeks pemberdayaan gender tertinggi pada tahun 2020 diduduki oleh Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 82,41 berdasarkan data yang dirilis BPS tahun 2020. Kalimantan Tengah sebesar 82,81%,
target nasional 75,57%, yang dimana capaiannya lebih tinggi daripada target nasional sehingga menempatkan peringkat pertama di Indonesia. Melihat indeks pemberdayaan gender di Kota Palangkaraya terus meningkat, maka pemerintah Kota Palangkaraya meyakini bahwa apabila potensi perempuan digali, diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, maka dampak positifnya dapat kita lihat dan dapat kita rasakan di pembangunan dan kesejahteraan perempuan di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya. Sehingga saya dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya peran serta perempuan sangat diperlukan untuk melestarikan kebudayaan yang sangat berguna bagi generasi selanjutnya. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, terselisih dan tertindas, sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan, bahwa wanita baik secara warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Ciri perempuan yang kuat yaitu perempuan yang berani unjuk diri dan unjuk kemampuan. Perempuan adalah pekerja keras dimanapun mereka berkarya, bahkan di lingkungan yang didomisili laki-laki. Tidak perlu didera kekhawatiran dan perasaan bersalah ketika berhasil menunjukkan karya. Jika setiap perempuan memiliki dosis kemerdekaan untuk berbuat, bertindak, berkarya, maka dunia akan merasakan perubahan yang benar-benar nyata. Demikian video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton.